Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Faye Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait apa itu Dajjal. Nah, Kiai, dalam hadis sering kita mendengar peringatan Rasulullah SAW soal Dajjal ini, kehadiran Dajjal di akhir zaman. Sebetulnya apa hakikat Dajjal ini, Kiai? Ya. Dajjal ini menjadi bagian tanda datangnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu oleh Rasulullah itu diberikan tanda-tandanya, bagian dari rahmat Allah. Nanti dalam ilmu syariat itu ada yang dikatakan al-alamah as-sughra, tanda-tanda yang kecil, itu maksudnya ketika tanda ini keluar, kiamat itu sudah dekat tapi tidak dekat banget. Nah, nanti ada yang dikatakan al-alamatul kubro. Kalau ini semua sudah nyata, maka kiamat itu seolah-olah sudah diambang pintu. Tanda-tanda yang kecil itu banyak sekali. Misalnya kata Nabi, nanti di akhir zaman itu ada orang yang berbangga-bangga dengan tingginya bangunan. Hari ini kita sudah melihat itu ya, banyak negara yang kemudian mempromosikan keindahan negerinya dengan memiliki tower-tower yang sangat-sangat tinggi. Rasulullah juga katakan nanti bahwa di akhir zaman tuh tanda-tandanya amanah itu hilang. Hari ini kan kita bisa melihat tingkat kejujuran itu begitu rendah. Ada orang berdagang dioplos ya, ada orang kemudian menjalankan amanah berkhianat dan sebagainya. Nah, nanti kata Rasulullah itu ada tanda-tanda yang kalau itu keluar itu sudah betul-betul menjelang hari kiamat. Nah, ini yang diantara disebutkan oleh Nabi itu adalah ad-dajjal. Dajjal itu dalam bahasa Arab itu sifat yang menunjukkan kepada kesangatan, al-mubalaghah. Jadi kalau misalnya ada orang haus kan bisanya haus, tapi juga nanti ada orang bilang sangat haus. Nah, dajjal itu dari dajjala, artinya pembohong. Kalau sudah jadi dajjal, itu artinya pembohong besar. Nah, itulah yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai tanda akhir zaman kemunculan dajjal. Dajjal ini di dalam keyakinan umat Islam, itu namanya juga banyak, Mbak Eva. Ada yang memberi nama Al-Masih, sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu dalam Quran itu juga disebut Al-Masih. Tetapi dari kata-kata masaha itu menghapus, karena Nabi Isa itu bisa menghapus semua penyakit. Kalau Dajjal itu disebut dengan nama masaha, karena dia itu bisa keliling dunia dalam tempo yang singkat. Dia bisa muncul di barat jam sekian, kemudian pada jam yang tidak terlalu jauh, dia sudah muncul di timur. Dia kemudian bisa menggunakan tangannya untuk menunjukkan keistimewaan dia sebagai tipuan. Misalnya orang yang sakit bisa disembuhkan. Orang yang kekeringan bisa mendatangkan air dan sebagainya. Ini adalah sifat Dajjal yang kemudian nanti akan menggoda iman manusia. Karena Dajjal ini akan mengaku sebagai Tuhan. Orang yang terpukau oleh dustanya Dajjal, orang berdusta ini kan kadang-kadang juga bisa memukau. Kadang-kadang ada di tepi jalan itu orang tidak jelas pendidikannya kayak apa, jualan obat. Itu bisa mengobati semua penyakit. Dan uniknya ada orang yang percaya. Kan gitu. Betul. Nah, Dajjal seperti itu nanti. Nah, tetapi bagian dari rahmat Allah, orang yang sempurna imannya, orang yang kemudian menggunakan logikanya dalam beriman, itu sejatinya tidak akan pernah percaya dengan Dajjal. Kenapa? Karena bagian dari rahmat Allah, Allah ciptakan Dajjal itu nggak sempurna, Mbak Eva.
matanya itu salah satunya hilang. Jadi Oh. Dajjal itu memang bermata satu. Satu. Maka orang yang beriman, yang hatinya dipenuhi kesadaran bahwa Tuhan itu maha sempurna, Tuhan itu maha bagus, Tuhan itu maha istimewa, begitu melihat Dajjal, dia akan mengatakan kan, kalau kamu bisa menyembuhkan orang lain, menutupi kekurangannya, mengapa kamu tidak tutupi kekuranganmu? Tuhan saya kan tidak mungkin bentuknya dengan mata yang satu seperti itu. Nah, ini yang kemudian Dajjal itu dikatakan pembohong besar. Kalau dia memang Tuhan, dia sejatinya bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada si Dajjal itu Iya. sebelum memberikan itu kepada orang lain. Oke, nah ada yang mengatakan Kiai dengan membaca surat Al-Kahfi itu bisa Iya. menghindarkan diri dari Iya. fitnah Dajjal ini. Iya. Nah, sebetulnya apa hakikat dari fitnah Dajjal ini Kiai? Fitnah Dajjal, fitnah itu kan ujian, Mbak Eva. Jadi kata-kata fitnah dalam bahasa Al-Quran dan bahasa Arab itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu menuduh orang Iya. lain tanpa bukti. Betul. Itu namanya fitnah. Kalau fitnah dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa agama itu artinya ujian. Oh. Nah tentu ujian yang paling besar kalau kita diuji keimanan kan. Kalau diuji dengan kemiskinan itu orang bisa sabar. Kalaupun tidak sabar paling hanya berperilaku maksiat kepada Allah. Tapi kalau sudah nanti orang ini ya diuji dengan ujian Dajjal, dia bisa musyrik, dia bisa kafir. Kenapa? Karena dia diuji dengan pemandangan yang luar biasa, dia diuji kalau bahasa mudahnya kesaktian Dajjal yang luar biasa, sehingga dia gagal masuk kelompok yang beriman. Iya. Karena diuji oleh kekuatan Dajjal, dia menjadi berpihak pada Dajjal. Nah di sini kata Rasulullah, cara orang untuk selamat dari fitnahnya Dajjal itu menggunakan Al-Quran. Oke. Tapi kan nggak semua orang bisa baca Quran dari juz pertama sampai juz terakhir. Betul. Maka kata Rasulullah dikasih keistimewaan surah yang namanya surah Al-Kahfi. Ya, jadi kalau tadi Mbak Eva katakan membaca surah Al-Kahfi bagus sekali. Iya. Tapi Rasulullah yang sangat sayang sama umatnya itu masih kasih diskonan, Mbak. Sudah, kalau nggak bisa Al-Kahfi 10 ayat nih dari Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abdihi itu ayat pertama sampai idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah itu. Ini sejatinya ini perisai kan obat itu sesuai dengan penyakit. Iya. Ya, maka penyakit yang kita hadapi itu penyakit Dajjal yang mengaku Tuhan, yang mengaku memiliki kekuasaan melebihi bahkan kekuasaan Tuhan kata Dajjal. Maka obatnya, nih kata Nabi, itu surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena pemuda Kahfi ini yang masuk ke gua itu, yang dalam riwayat apa 7 orang, apa 9 orang, itu ketika mereka masuk bersembunyi di dalam gua, itu karena lari dari kejaran raja yang sangat memiliki kekuasaan. Artinya apa? Mereka tidak mungkin selamat kecuali karena perlindungan Allah kan. Iya. Mereka ujungnya kan masuk gua itu. Raja yang zalim itu ya, itu juga sampai ke depan pintu gua itu. Tetapi mereka tidak bisa membunuh karena kuasa Allah kan. Allah itu kasih mereka itu suasana setiap orang masuk ke gua itu takutnya luar biasa melihat pemandangannya. Itu kan cara Allah untuk menyelamatkan Ashabul Kahfi ini. Dia ditidurkan 300 tahun. Seiring dengan panjangnya waktu, maka raja yang zalim ini mati. Karena dia mati, maka kekuasaan berganti. Ujungnya mereka kemudian beriman kepada Allah dalam syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena kejadian itu kan ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad. Nah, ketika kemudian kenapa Dajjal dihadapi dengan awal surah Al-Kahfi tadi itu, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada saya rahmat. Kita nih Mbak Eva, kalau sudah pegang rahmat Allah, itu lebih dahsyat dari pegang ATM apapun. Saya sudah pegang rahmat Allah di tangan saya, maka semua yang ada di dunia itu
pasti akan sesuai dengan apa yang saya kehendaki, bukan karena sayanya, karena saya menggenggam rahmat Allah. Wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, saya tetap rasyid dalam menghadapi semua perkara ini. Makanya Dajjal begitu doa kita diterima, hayyi lana min amrina rasyada, atina min ladunka rahmah, itu aman dari Dajjal. Dajjal, baiklah. Tapi pertanyaannya kemudian, Kiai, Dajjal itu kan tidak ada di zaman kita. Jadi apa sebetulnya faedah terhindar dari fitnah Dajjal? Tapi dijawab setelah jeda ya, Kiai. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.